Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, sahabat murid yang luar biasa. Alhamdulillah hari ini Jumat yang luar biasa ya, tanggal 13 Agustus 2021. Alhamdulillah ada 11 sahabat murid yang bisa gabung di kelas biologi hari ini. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya ini ya. Kita patut bersyukur kehadirat Allah. Sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, terutama juga keimanan ya, karena kita masih dalam keadaan muslim. Insya Allah nanti akan dijamin oleh Allah dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti kita akan bereuni ria di sana ya. Oke, baik. Anak-anakku yang luar biasa, sahabat murid yang hebat-hebat. Mari kita awali dengan bacaan umul kitab, dengan baca suratul Fatihah. Semoga pembelajaran hari ini semakin barokah, kita mendapatkan manfaat ya, sehingga nanti akan berguna untuk kita hidup di dunia di masa yang akan datang, terutama juga nanti di akhirat kelak. Ala hadiniyah solihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sudah sarapan semua ini? Sudah. Alhamdulillah. Belum, Pak. Oh, ada yang belum ya? Ini yang biasanya makan siang ini ya. Gak terbiasa. Masih pagi, Pak. Masih pagi. Iya. Ya, masih pagi ya, jam 9 masih pagi ya. Tuh, sarapannya nanti jam 11, jam 12. Oke, siap. Ya, tapi tetap juga ya. Jadi walaupun mungkin agak malas untuk sarapan, tapi setidaknya harus ada asupan ya yang masuk dalam tubuh kita, sehingga nanti kita tetap dalam keadaan Ya, Pak. sehat seperti itu. Oke, siap. Nah, pertemuan minggu yang lalu pada hari Jumat kita kalau nggak salah sudah ini berlatih atau mencoba menggunakan ini teknik nafas ya. Kalau nggak salah itu saya share video untuk nafas, berlatih nafas, teknik nafas. Ini berfungsi untuk apa sih sebenarnya? Ini membantu konsentrasi kita. Jadi kalau misalkan kita dalam keadaan kondisi yang nggak mood ya, lagi males, lagi stres atau dalam keadaan kalut, gundah gulana ya. Tentunya selain kita berzikir sama Allah ya, kemudian kita sholat ya. Nah, ini ada teknik yang bisa kita praktekkan ya dengan cara bernafas yang berkesadaran. Jadi selama ini kan kita sejak mungkin lahir sampai sekarang kan kita nafas ya wis pokoknya tinggal nafas kan gitu ya. Jadi kita tidak tahu bagaimana kita bisa merasakan nafas itu masuk, udaranya masuk ke dalam hidung kita, kemudian kita keluarkan dan sebagainya. Nah, ini nanti kita akan belajar
Ya, saya mohon izin untuk share screen. Ini saya sudah tampilkan videonya. Bentar. Di manakah videonya? Nah, ini ya. Mungkin sekitar 5 atau 6 putaran. Anda boleh berlatih bersama saya menggunakan hitungan yang Anda bisa lihat di video. Dan kemudian setelah itu saya akan berikan beberapa tips agar berlatihnya lebih akurat. Mari kita coba. Ya, silakan ya. Anda boleh lakukan latihan ini dalam posisi duduk biasa, duduk bersila, atau dalam posisi berbaring. Tapi sebaiknya Anda lakukan dengan keadaan mata terpejam untuk menghindari efek kurang nyaman akibat terjadi pertukaran oksigen di kepala. Bila Anda menggunakan kacamata, boleh saja kacamata tersebut Anda letakkan dulu sementara agar muka Anda juga bisa lebih rileks. Bila Anda duduk, letakkan kedua tangan Anda di pangkuan, boleh telapak tangan menghadap ke bawah atau menghadap ke atas seperti ini. Saya akan mulai. In 2, 3, 4, stop 2, 3, 4, 5, 6, 7, out 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In 2, 3, 4, stop 2, 3, 4, 5, 6, 7, out 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In 2, 3, 4, stop 2, 3, 4, 5, 6, 7, out 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In 2, 3, 4, stop 2, 3, 4, 5, 6, 7, out 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In 2, 3, 4, stop 2, 3, 4, 5, 6, 7, out 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan ya, diamati ya, diobservasi, diidentifikasi. Pertambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia kembali mencatat rekor harian. Tercatat 6 Juli 2021 ada 31.189 kasus baru, sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia berjumlah 2.345.018 kasus. Penambahan kasus meninggal dunia juga mencatat rekor dengan ada 728 orang meninggal karena COVID-19. Sehingga total orang meninggal dunia 61.868 orang. Sementara itu, jumlah pasien sembuh tercatat bertambah 15.863 orang. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, 5 daerah dengan kasus COVID-19 tertinggi pada 6 Juli 2021 adalah DKI Jakarta.
Terima kasih teman-teman semuanya, sahabat murid yang luar biasa. Ya, ini tadi kita belajar di beberapa room di Google Meeting. Ya, jadi 3 kelompok, alhamdulillah. Nah, tantangan selanjutnya anak-anakku yang luar biasa. Tadi setelah melihat video, kemudian berdiskusi dengan teman-temannya, ya, selanjutnya yaitu tantangannya adalah ya, kalian membuat setelah melihat kasus pandemi COVID-19 yang luar biasa ini, ya, sehingga pemerintah melakukan berbagai strategi, berbagai kebijakan, ya, untuk menekan lajunya korban, lajunya COVID-19 ini. Nah, kita sebagai generasi muda, ya, kita sebagai siswa SMA Bina Bangsa yang hebat-hebat, kita akan mencoba untuk membuat kampanye, ya, membuat format kampanye tentang apa? Tentang protokol kesehatan, ya, tentang protokol kesehatan atau tentang vaksinasi, ya, atau tentang vaksinasi. Nah, kalian bisa memilih, ya, memilih bentuk kampanyenya seperti apa. Nah, Pak Edi menawarkan beberapa format atau beberapa bentuk. Contoh misalkan nanti disepakati oleh masing-masing kelompok, ya. Silakan. Bisa membuat video, ya, video tentang protokol kesehatan. Nah, yang kedua, kalau memang kok tidak atau mungkin belum nyaman atau mungkin tidak pede membuat video, kalian bisa membuat poster. Pak, saya tidak bisa dua-duanya, Pak. Boleh. Kalau memang tidak bisa dua-duanya, kalian bisa membuat rekaman audio. Baik, ya. Dibuat simpel aja ya. Jadi tugasnya sesuai dengan kemampuannya masing-masing, ya. Ya. Hari ini kita luar biasa, kita banyak belajar, ya, tentang apa saja tadi, tentang bahayanya virus, ya. Kita tidak terlalu bahas panjang lebar tentang bahayanya virus, tapi kita berusaha untuk menjaga diri kita tetap dalam keadaan sehat biar tidak terserang virus tersebut, ya. Kita juga membantu bagaimana menjaga diri kita dan orang lain melalui kampanye sehat, protokol kesehatan atau tentang vaksinasi. Oke, baik. Luar biasa. Terima kasih atas responnya. Saya juga banyak belajar dari kalian semuanya. Ya, yang paling akhir dari saya nanti tolong dibantu untuk merefleksi diri saya, ya, terkait dengan pembelajaran hari ini. Saya kirimkan linknya. Nah, itu ya linknya di situ. Link refleksi pembelajaran. Ya, silakan nanti diisi. Kalau ini bebas ya, jadi tidak perlu Link apa itu, Pak? link untuk refleksi pembelajaran Mas Arifin. Jadi nanti bisa dikerjakan santai sampai nanti malam tidak apa-apa. Saya juga bagikan di grup kelas 10 ya. Nah, itu ya. Oke, baik, terima kasih ya. Kalau memang tidak ada yang perlu didiskusikan kembali, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita baca istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini saya selaku CGP Edi Sulistiono, SMA Bina Bangsa Kota Surabaya, melakukan refleksi pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis kompetensi sosial emosional sebagai aksi nyata dalam modul 2.2. Kegiatan pembelajaran yang berbasis kompetensi sosial emosional sudah saya laksanakan pada saat pembelajaran di sekolah secara daring pada hari Jumat yang lalu, tanggal 13 Agustus 2021, yang bersamaan dengan jadwal saya mata pelajaran biologi kelas 10. Perasaan dan pembelajaran yang dapat saya ambil dalam kegiatan tersebut yaitu pada saat perencanaan penyusunan RPP yang berbasis berdiferensiasi yang dipadu dengan kompetensi sosial emosional cukup menantang dan menegangkan karena memang sebelumnya ini merupakan hal baru bagi saya, bagaimana menyusun RPP yang mempunyai karakter yang berbeda, ya, yaitu berdiferensiasi sekaligus dipadu dengan kompetensi sosial dan emosional yang memang diorientasikan berpihak kepada murid. Awalnya memang bingung ya dalam merancang dan perencanaan RPP tersebut. Namun setelah berinteraksi dan berkolaborasi bersama rekan-rekan sahabat-sahabat CGP lainnya, kemudian dipandu dan diarahkan oleh Ibu Tias selaku fasilitator, alhamdulillah mulai dapat pencerahan, kemudian mulai menemukan arah yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Nah, di mana teman-teman CGP yang lain juga demikian, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Kebetulan saya sendiri mengajar di SMA, sehingga banyak yang dapat saya ambil pelajarannya dari teman-teman yang memang jenjangnya berbeda. Walaupun jenjangnya berbeda, namun tetap ada korelasi ya yang bisa diterapkan untuk dimodifikasi di dalam pembelajaran di jenjang SMA. Nah, pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, memang ekspektasi saya memang tinggi gitu ya. Jadi harapan saya bisa berjalan dengan baik walaupun secara daring, sehingga anak-anak harapan saya bisa mengikuti skenario di dalam RPP tersebut. Dan alhamdulillah dari harapan saya, ekspektasi saya ya secara umum berjalan dengan lancar. Secara umum berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan saya. Banyak siswa yang gabung dalam meeting tersebut ya. Siswa kebetulan di kelas 10 IPA. Siswa kami itu ada 21 anak, alhamdulillah yang tergabung cukup banyak, lebih dari 50%. Walaupun
anak-anak terkendala macam-macam ya. Jadi mereka tidak mau untuk open kamera sehingga melakukan close kamera. Jadi ketika kegiatan itu saya tidak bisa memantau secara penuh bagaimana anak-anak bisa menerapkan instruksi yang saya katakan gitu ya. Seperti itu. Alasannya macam-macam. Jadi ada yang paketannya menipis Pak gitu ya. Kemudian kurang percaya diri Pak. Padahal ya biasanya sudah ketemu ya sama anak-anak ya. Kemudian ada gangguan jaringan dan macam-macam. Sehingga pada saat pelaksanaan ini menerapkan KSE terutama untuk pengenalan diri ya, yaitu nafas rileks 478 ya, memang harusnya diterapkan secara langsung, idealnya begitu. Namun pada saat daring tersebut ya, saya pandu, kemudian saya arahkan, juga saya share link video ya yang saya ambil dari YouTube ya. Ketika saya sampaikan ke anak-anak bagaimana perasaannya setelah kegiatan tersebut, alhamdulillah Pak sudah lumayan gitu, walaupun kadang mereka juga tertawa-tawa gitu. Maksudnya apa ini Pak? Nah itu, ini kegiatan tersebut sebenarnya sudah dilakukan 2 kali ya. Jadi sebelumnya mereka juga masih tertawa-tawa. Jadi yang dimaksud itu apa gitu, seperti itu. Tapi alhamdulillah semoga kegiatan refleksi ini dapat bermanfaat untuk saya ke depannya untuk memperbaiki rencana pembelajaran berdiferensiasi sekaligus bagaimana menerapkan secara optimal sehingga nanti tujuan dari pembelajaran yang berdiferensiasi yang berbasis kompetensi sosial dan emosional dapat berjalan dengan baik. Demikian, terima kasih. Mohon maaf refleksi dari aksi nyata modul 2.2. Semoga dapat bermanfaat untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu.